Terima kasih dan terima kasih telah mengawal jalannya roda pemerintahan selama 5 tahun. Eba Shoruta Shoru Eba Shoruta Mana Matara Amarini Yamato Ida Belayo. Halo guys, welcome back to my channel Bong Yanti. Nah guys, saat ini Bong sedang berada tepat di depan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang juga satu lokasi dengan kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah guys, kali ini Bong akan mengambil vlog di kantor DPRD karena hari ini adalah rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah guys, ini Bong sudah ada di lantai 2 ya guys. Ya seperti ini, karena yang Bong tahu bahwa biasanya kalau rapat paripurna itu dilaksanakan di lantai 2. Namun ternyata Bong keliru guys ya. Ya, kita bisa lihat di sini ada tulisan ya, DPRD. Ya, ini masih Maluku Tenggara Barat, tapi sebenarnya sudah jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke guys, ini Bong sudah turun lagi ke lantai 1 ya. Dan di sini kita bisa melihat para tamu yang akan menghadiri sidang paripurna guys ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk sidang paripurna ini dijadwalkan jam 1 siang. Akan tetapi molor ya waktunya ya. Ya, jadi Bong juga menunggu guys. Oke, ini bagian depan dari kantor DPRD ya. Nah guys, ini sudah ada Ketua DPRD Bapak Jaflan Berlairi sedang berjalan ya, dan juga Bapak Wakil Ketua 1. Oke, ini di bagian belakang. Ya, sudah banyak anggota dewan yang hadir. Nah, ini ada Bapak Bupati bersama dengan Ibu yang juga sudah hadir ya. Sebelumnya ada Bapak Sekda maupun Ibu yang juga hadir. Oke guys, Bapak Bupati dan Ibu sedang masuk ke ruangan dan menyapa para undangan ya, yang juga ikut hadir dalam rapat paripurna dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Oke guys, dan karena semuanya udah hadir ya, jadi anggota DPRD yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini sebenarnya berjumlah 25 ya. 3 diantaranya adalah Ketua, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 guys. Ini juga Bong baru dapat infonya guys. Ya, kalian juga harus tahu gitu loh jumlah anggota DPRD dan juga ketua maupun wakilnya guys ya. Oke, kita sudah ada di ruangan sidang paripurna. Ya, di sini ada Forkopimda ya, Kepala SKPD, tokoh agama dan sebagainya. Nah, tak ketinggalan juga ada wartawan ya yang juga meliput untuk hari ini. Nah, oke guys, kita akan lanjut untuk mengikuti acara sidang paripurna di hari ini guys. Tanggal 14 April 2022 bertepatan dengan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan dilaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengumuman masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar masa jabatan 2017-2022 yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terhormat Bapak Jaflaun Berlairi SH.
Nah guys, menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Nah guys, rapat paripurna sidang DPRD akan dibuka oleh Ketua DPRD Bapak Jaflaun Batlayeri. Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan SKPD, dan para undangan serta hadirin yang telah memenuhi undangan kami di hari ini. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar masa jabatan 2017-2022 saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah bagi seluruh umat Kristiani. Kiranya rahmat kasih dan damai sejahtera Paskah menyertai kita sekalian dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan pasal 74 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, dan pasal 79 bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan pemberhentian. Maka berdasarkan itulah dilaksanakan rapat paripurna pada hari ini. Usulan pemberhentian ini harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku 30 hari sebelum masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati, dan hal ini merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Kepulauan Tanimbar dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar atas pengabdian yang tulus untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tercinta dan melayani seluruh masyarakat sejak tanggal 22 Mei 2017 hingga saat ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi, memberkati, dan menuntut Bupati dan menuntun Bupati dan Wakil Bupati untuk selalu melayani dalam cahaya kebenaran hingga masa akhir jabatan nanti. Sidang Dewan yang terhormat, dalam perjalanan 5 tahun ini, pemerintah daerah telah mewujudkan visi dan misi walaupun dalam perjalanan terdapat berbagai kendala-kendala, namun semuanya dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama yang selalu terjalin antara legislatif, eksekutif, dan seluruh yang turut berpartisipasi. Kita semua telah merasakan perubahan-perubahan yang terjadi selama 5 tahun masa jabatan ini, yakni perkembangan-perkembangan di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan bidang lainnya, meskipun masih banyak hal yang masih harus dibenahi lagi. Berbagai persoalan-persoalan yang terjadi selama 5 tahun pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati merupakan hal yang sangat wajar dalam dinamika politik yang selalu dihadapi oleh setiap pimpinan daerah. Dan itu merupakan sebuah bentuk check and balance dan pengawasan dari masyarakat, dan juga sebagai bahan evaluasi, masukan, saran bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan good governance. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari ini
Bakti pengumuman masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar masa jabatan 2017-2022. Maka mari kita mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Bapak Jidon Kelmanutu SD diserah. Usulan pemberhentian Bupati Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar masa jabatan 2017-2022 atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan staf kami mengucapkan selamat merayakan Pesta Paskah bagi umat Nasrani di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kaum muslim. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jalan Insinyur Soekarno Songlaki, Provinsi Maluku. Pengumuman nomor 170/01 garing pengumuman garing 2022 tentang usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar masa jabatan tahun 2017-2022. Berdasarkan pasal 78 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, dan pasal 79 bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur, serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan atau Wakil Bupati, atau Wakil Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan pemberhentian. Untuk Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat tertanggal surat nomor 131/2188 tanggal 24 Maret 2022 perihal usulan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.81/3106 tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang pengangkatan Bupati Maluku Tenggara Barat sesuai surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132/3107 tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang pengangkatan Bupati Maluku Tenggara Barat. Maka dengan ini Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengumumkan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2017-2022 atas nama Bapak Petrus Fatullah SHMA sebagai Bupati Maluku Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Bapak Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar atas nama Agustinus Utuwali SOS masa jabatan 2017-2022 pada tanggal 22 Mei 2022. Demikian pengumuman ini disampaikan sebagai dasar usul kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Maluku guna memperoleh penetapan pemberhentian. Dikeluarkan di Songlaki pada tanggal 18 April 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Jaflaun Matayeri, Wakil Ketua Jidon Kelmanutu, Wakil Ketua Riki Jaurisa. Demikian pengumuman ini disampaikan. Nah guys, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Bapak Jaflaun Batlayeri dan Wakil Ketua DPRD Bapak Jidon Kelmanutu.
Nah oke guys, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar, Bapak Petrus Fatlolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Awali pidato saya pada rapat paripurna yang kelima masa persidangan kedua tahun 2022 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2017-2022. Maka perkenankan saya untuk mengajak kita semua senantiasa bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan atas seluruh kerja-kerja dan karya pelayanan yang telah kita dharma baktikan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang kita cintai ini. Izinkanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan marhaban ya Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Semoga seluruh amal ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, perkenankan saya juga menyampaikan selamat Paskah bagi umat Kristen dari ujung Molomaru sampai ke ujung Selaru. Semoga Paskah senantiasa membawa kebangkitan bagi kita semua untuk terus bersemangat maju menggurede membangun Tanimbar menuju Tanimbar yang lebih maju. Masih segar dalam ingatan saya ketika 5 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, kami dilantik sebagai Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 oleh Bapak Gubernur Maluku di Ambon. Hari ini ketika saya harus ada di sini untuk mengikuti rapat paripurna kelima masa persidangan kedua tahun 2022 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2017-2022, saya ingin menegaskan bahwa hanya waktu dan keadaan yang berubah, tetapi semangat, tekad dan komitmen saya untuk terus benahi Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah surut sampai batas akhir pengabdian saya. Sebab bagi saya, kepemimpinan itu tindakan dan bukanlah jabatan semata. Dan saya memposisikan diri sebagai pemimpin yang melayani sampai hari terakhir pengabdian saya. Bahkan bagi saya, pengabdian untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak pernah akan berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selama 1.800 hari, 260 minggu, 60 bulan, 5 tahun saya mengabdi dan melayani untuk masyarakat Tanimbar dari ujung Molomaru sampai ke ujung Selaru. Kesempatan 5 tahun saya pakai untuk mewujudkan visi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMD 2017-2022 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan mengangkat visi terwujudnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang cerdas, sehat, berwibawa dan mandiri, yang kemudian dijabarkan dalam misi
serta program-program prioritas. Selama 5 tahun terakhir, berbagai pencapaian telah diperoleh, antara lain adalah perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memperoleh opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 2 kali dari BPK RI Perwakilan Maluku, memperjuangkan PI 10% dari Blok Masela, dan sukses menjadi tuan rumah MTI ke-29 tingkat Provinsi Maluku, sekaligus meraih juara umum. 4. Catatan sejarah ini diukir bersama bukanlah merupakan prestasi bupati dan wakil bupati semata, tetapi juga merupakan prestasi dari segenap unsur pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota DPRD yang terhormat atas dukungan dan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat, dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Forkopimda, TNI dan Polri, BUMN dan BUMD, dinas instansi vertikal. Dalam berbagai kesempatan, ketika menerima penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya selalu menegaskan bahwa penghargaan itu adalah bonus dari kerja keras. Artinya, penghargaan adalah akibat dari kerja keras. Jadi jangan mengejar penghargaan, tetapi tunjukkan kerja keras, maka dengan sendirinya penghargaan itu akan datang. Atau dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa tanggung jawab mendahului promosi dan apresiasi. Jadi apabila semua hal yang kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka dengan sendirinya promosi dan apresiasi akan datang pula pada kita. Hal ini penting untuk dikemukakan, mengingat hari-hari ini ada begitu banyak orang berharap mendapat promosi dan apresiasi, namun tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Itulah sebabnya Napoleon Hill, seorang penulis berkebangsaan Amerika, berkata, mereka yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang mereka kerjakan. 1. Terima kasih dan terima kasih telah mengawal jalannya roda pemerintahan selama 5 tahun. Kalau ada perbedaan, bagi saya itu hanya soal fungsi saja. Sebab pada akhirnya, apapun yang kita kerjakan, muaranya adalah kepentingan rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya sadar dengan sungguh bahwa kepemimpinan saya bukanlah untuk menyenangkan orang per orang, tapi bagaimana saya harus mengabdi untuk kepentingan rakyat, dan saya akan terus melakukan itu sampai hari terakhir masa jabatan saya. Sejarah akan mencatat nama saya sebagai pemimpin kabupaten ini, tapi itu bukanlah kebanggaan saya. Kebanggaan saya adalah seberapa banyak saya bisa mengabdi bagi masyarakat dan kabupaten ini selama kepemimpinan saya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan satu pesan kepada kita semua tentang Tanimbar yang kita cintai dengan berbagai potensi dan sumber daya yang kita miliki. Ekosistem kawasan Kepulauan Tanimbar menyiapkan sejuta pesona geoheritage, bioheritage, dan cultural heritage yang layak untuk kita jaga, kita lestarikan, dan kita kembangkan untuk menjadi sebuah kawasan geopark yang ternama
di bagian selatan Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Perkenankan saya pula menyampaikan sebuah pantun untuk paripurna yang terhormat ini. Bunga lelemuku mekar indah merona, menatap kagum dengan penuh cinta. Kami ucapkan terima kasih tak terhingga untuk dukungan dan doa dari Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan shalom. Nah, oke guys, menutup rangkaian acara sidang paripurna maka ditutup dengan doa oleh Pastor Didi Fatlolon. Karena Engkau telah memberikan kepada kami Bupati dan Wakil Bupati kami yang telah memimpin daerah Kepulauan Tanimbar ini selama 5 tahun. Begitu banyak hal yang telah dibuat untuk perkembangan masyarakat kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga karya baiknya senantiasa menjadi berkat untuk para pemimpin kami dan juga masyarakat kami di tempat ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi atas nama pimpinan dan anggota DPRD bersama seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar serta jajarannya yang tulus dalam membangun Tanimbar dan melayani masyarakat dari ujung Pulau Malu sampai ujung Selaru. DPRD akan selalu mendukung pelaksanaan tugas Bapak Bupati dan Wakil Bupati hingga penghujung masa akhir jabatan nanti. Tanggal 22 Mei 2022 mendatang, meskipun dalam waktu yang sudah sangat dekat, kita akan berpisah kiranya hubungan kerjasama dan silaturahmi yang selama ini terjalin dengan baik tetap terjaga karena DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi ke depan akan selalu membuka diri untuk menerima segala kritik, saran dan masukan dari segala pihak yang ingin menciptakan berbagai regulasi-regulasi maupun kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan proses pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. DPRD berharap agar penjabat bupati yang nantinya akan ditunjuk untuk memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dapat bersinergi dengan lembaga legislatif untuk melanjutkan visi dan misi pembangunan daerah, serta dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanimbar. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kurang lebih 3 tahun masa jabatan kami terdapat berbagai kesalahan baik dalam bentuk tutur kata maupun perbuatan yang tidak berkenan selama ini. Kami akan melanjutkan amanah rakyat yang telah diletakkan pada pundak-pundak kami demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tercintai. Sebelum saya menutup rapat paripurna ini, izinkanlah saya untuk membacakan satu pantun ini. Petani kemoholin tanam pohon mangga, tumbuh dan berbuah dengan suburnya. Terima kasih untuk 5 tahun pengabdiannya. Semoga Tuhan membalas jasa dan ketulusannya. Terima kasih atas kepercayaannya. Nah guys, berakhir sudah rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022. Selanjutnya kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Pengumuman masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar masa jabatan 2017-2022 dinyatakan selesai. Nah guys, usai sudah sidang paripurna dan waktunya jabat tangan ya Bapak Bupati bersama Ibu dengan para anggota DPRD
para undangan dan juga Forkopimda ya guys. Oke, kita lihat bersama. Ternyata sedih juga guys ya. Ya, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan guys ya. Kita menunggu tanggal 22 Mei 2022, maka berakhir sudah pengabdian Bapak Bupati bersama Ibu dan juga Bapak Wakil Bupati bersama Ibu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya foto bersama. Nih di depan kita ada Bapak Bupati bersama Ibu dan juga Ketua DPRD bersama dengan para anggota ya. Nah guys, di sini ada Bapak Sekda bersama dengan Ibu dan juga Bapak Bupati dan Ibu ya. Lanjut dengan tokoh agama. Kemudian ada Ayah Dedi Titirolobi. Iya. Dan juga Sekwan ya. Nah guys, Bapak Bupati bersama Ibu akan meninggalkan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun Bapak Bupati bersama Ibu sedang menyapa para anggota DPRD dan juga para tamu undangan ya. Iya, sudah keluar guys dari ruang sidang. Iya, sudah khas ya, beliau ini senang menyapa, murah senyum gitu bersama dengan Ibu Joyce. Ya, yang masih mengharapkan Bapak Bupati bersama Ibu untuk lanjut, maka jangan lupa untuk terus dukung ya Bapak Bupati bersama dengan Ibu. Ayo, Bapak Ibu. Kita pamit ya. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Guys, saat ini ada wawancara dengan Bapak Bupati terkait dengan pengumuman akhir masa jabatan dari beliau ya. Kami patut bersyukur kepada Tuhan dan sebagai kepala daerah, sebagai bupati periode 2017-2022 bersyukur kepada Tuhan karena atas kebaikan Tuhan kami sudah hampir mengakhiri masa jabatan, tinggal 1 bulan berapa hari lagi akan mengakhiri masa jabatan periode 2017-2022. Dan sekaligus perkenankan saya dan Ibu secara pribadi dan keluarga dan atas nama pemerintah daerah dalam jabatan sebagai bupati, kami patut menyampaikan terima kasih dan penghargaan apresiasi kepada semua pihak dari Forkopimda, kemudian dari Pak Sekda dan para pimpinan SKPD, tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pimpinan organisasi kewanitaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dinas instansi vertikal, BUMN dan BUMD, aparat penegak hukum, demikian juga kepada adik-adik wartawan media cetak dan elektronik yang telah memberi dukungan kepada kami selama 2017 sampai dengan saat ini. Disadari memang masih ada beberapa program kegiatan yang belum terlaksana. Kendala-kendala itu kita hadapi terutama di masa pandemi yang mana terjadi refocusing program kegiatan
atas perintah dari pemerintah pusat, sehingga ada beberapa program kegiatan prioritas yang belum berjalan. Diharapkan nanti ke depan bersama-sama kita bisa wujudkan program-program tersebut pada tahun 2024. Nah guys, ini wartawan bertanya kenapa Bapak Wakil Bupati tidak hadir. Kemana saja, mungkin adik-adik lebih tepat bertanya kepada beliau. Karena kan beliau yang tahu saat ini ada di mana. Tapi undangan resmi sudah disampaikan oleh Sekwan maksudnya. Dan Pak Ketua DPRD juga tadi menyampaikan bahwa sudah beritahu, undangan juga sudah disampaikan. Mungkin beliau berhalangan saja. Tapi saya kira tidak mengurangi semangat untuk terus kita melayani sampai tanggal 22 Mei. Ya, saya akan terus melayani sampai dengan batas hari terakhir masa pengabdian kami. Agenda selanjutnya dari Bapak Bupati. Kita masih ada pelantikan kepala desa, kemudian kepala dinas pariwisata, juga ada pengisian jabatan yang kosong karena meninggal dunia, karena ada yang pensiun, karena ada mutasi. Rotasi itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Harapan Bapak Bupati pada musrembang yang baru dilaksanakan? Kepada semua pihak, terutama kepada TAPD dan para pimpinan SKPD, agar menyusun program kegiatan prioritas tahun 2023 hendaknya realistis guna menjawab isu-isu strategis daerah saat ini, dan realistis pula pada soal kemampuan keuangan daerah. Jadi ada dua realistis yang saya minta di sana. Pertama, program kegiatan harus selaras dengan RPJMD Provinsi Maluku, demikian juga rencana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden harus selaras. Dan yang kedua, tentang program kegiatan itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai kita bikin program yang melampaui kemampuan keuangan daerah, akhirnya pekerjaan itu tidak dapat terselesaikan ataupun tidak bisa terbayarkan pada akhir tahun anggaran, sehingga tidak menciptakan utang baru. Bagaimana dengan pengeresmian Rumah Sakit Magreti di Kurlaran? Kita rencanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemungkinan di bulan Mei. Besok mulai pengeresmian beberapa fasilitas di Tanimbar Utara, kemudian lusa di Puskesmas Tutu Kembun, dan akan melanjutkan terus. Saat ini Direktur RSUD dan Dinas Kesehatan tengah membenahi Rumah Sakit Kurlaran. Memang masih banyak kekurangan fasilitas di sana, ada persoalan listrik, air, tetapi saya berpendapat untuk kita harus segera resmikan supaya rumah sakit tersebut juga segera digunakan meskipun masih ada kekurangan. Dikhawatirkan kalau tidak diresmikan dan tidak digunakan, nanti fasilitas yang kita bangun dengan menghabiskan anggaran 100 miliar lebih itu bisa nanti menjadi mubazir dan kemudian rusak. Bagaimana dengan kesiapan bangunan? Beberapa ya, belum semua karena masih ada 2 bangunan yang belum tuntas 100%. Padahal itu anggarannya sudah tersedia ya, tapi problemnya ada di kontraktor. Anggarannya sudah tersedia karena itu DAK ya, duitnya sudah ada di kas daerah. Tetapi problem di internal kontraktor yang belum menyelesaikannya. Saya pikir dalam waktu dekat itu akan terselesaikan. Itu tipe apa Pak? Sekarang kita berada di tipe C mengarah ke tipe B. Proses pengusulan, karena kan mesti ada tim dari Kementerian Kesehatan yang akan datang untuk melakukan penilaian. Oke guys, selesai sudah wawancara kita dengan Bapak Bupati, dan beliau berterima kasih buat insan pers dan juga tentunya kita semua.